I got you. Who are you? What are you doing? Name's Carlos, and I'm Satan. Balik lagi di Santai bareng gue, channel Teman Santai with me your host Chris Redfield. Fadli Jackson pastinya. Nah, tadi semua udah lihat profilnya kayak apa, bintang tamunya kali ini berkaitan dengan game Resident Evil ya. Nah, di samping gue udah ada Queen. Hai, barengan sama gue Mrs. Queen dari Resident Evil Indonesia. Resilor ID Indonesia. Iya, ID Indonesia. Iya. US Amerika ya. Makanya. Terus Queen. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman santai nih, ya kan? Salah satunya, jelasin dulu prolognya, apa sih Resilor ID itu? Resident Evil Indonesia atau biasanya disingkat Resilor ID gitu kan. Ini adalah sebuah tempat yang untuk menyalurkan info-info yang teraktual, yang paling rinci, tapi pembahasannya nggak berat. Nggak berat. Yang enteng-enteng aja. Yang enteng-enteng aja, Okay. tapi bisa memberikan informasi yang lebih tepat dan juga pasti kan ada detail-detail kecil yang bahkan nggak fans duga-duga ternyata ada di Resident Evil ini. Kita bahas semuanya. Detail-detail dibahas semua. Dari yang terkecil sekalipun seperti ya, itu. Nah itu ada di page-nya Resident Evil Indonesia dan juga di YouTube channelnya di juga. Facebook page-nya gitu. Nah ini berarti Resilor ID ini bisa dibilang komunitas atau gimana nih? Dibilang komunitas, kita nggak menyebutkan kita sebagai komunitas sih ya. Kita cuma kayak wadah untuk untuk saling sharing gitu kan, saling menyatukan yang suka-suka fans-fans Resident Evil. Iya, kalau misalkan jatuhnya komunitas kita udah punya grup. Iya benar. Nah, kita nggak punya. Oh nggak punya. Enggak. Tapi ini resmi katanya. Iya resmi. Iya kan? Iya. Soalnya kan ya banyak lah sama di lain-lain juga kadang-kadang ada juga tapi yang resmi di sini. Iya. Gila, ya. Detailnya memang gila sih. Bahkan yang istilahnya yang nggak kebayang nih kayak paling gampang weapon-weaponnya. Yang lain nggak ada yang bahas, kita bahas. Kita bahas. Cara megang. Nggak, cara megangnya juga. Jenis weapon di Resident Evil kan banyak. Kita bahas semuanya. Gitu. Semua all weapon ya. Yoi. Terus di Resilor itunya adminnya ada berapa orang? Admin cuma 2. Adminnya 2? Admin cuma 2, cuma gue sama Papa Killstreak. Oh berdua aja. Cuma kalau tim pendukungnya ada, namanya tim Poni Lempar. Tim Poni Lempar? Iya. Kenapa Poni Lempar? Oh Leo. Iya, nah itu paham. Iya Poni. Itu berawal dari plesetannya si Tara Arts. Oh iya. Si Kung Kingkang itu ya? Iya benar. Terus kalau dari Queen sendiri, ini tahu RE itu dari kapan? Wow. Flashbacknya jauh banget ya. Jauh dong, jauh. Tahu dari awal. Gue itu tahu Resident Evil dari bokap. Dari bokap? Iya, bokap main. Awal bokap itu main Resident Evil 3 Nemesis. Bukan dari 1 malah? No, Nemesis dulu. Ngacak main berarti. Iya, dia ngacak main Resident Evil 3 Nemesis gitu kan. Awal tuh gue kayak nonton kayak kok kayaknya bagus ya. Terus abis itu bokap beli Resident Evil 2 sama yang pertama. Yang pertama mainin tuh, inget gak sih yang pertama kali kita ketemu zombie yang tahu tuh nengok. Oh iya, botak ini dia. Ini dia. Abis itu gue gak mau ngeliat bokap gue main Resident Evil. Oh sejak itu? Sejak itu. Adalah sampai gue kelas 6. Berarti nonton doang dong? Iya, nonton doang. Cuma nonton bokap. Gak mau nyoba main? Takut. Oh, iya. Berarti semua ya teman santai emang rata-rata gitu? Takut. Cuma mulai kelas 5 atau kelas 6, bokap tuh buntu di kotak sampelnya kayak 3. Ya udah gue yang mainin. Oh di situ. Tapi main ini juga cuma mecahin puzzle doang. Iya, mecahin puzzle doang. Selebihnya jalan lagi nggak? Enggak. Terus dari situ kayak gue ada keinginan gue pengen nyoba Ya udah gue nyoba dari yang 1, 2, 3. Sebelum gue mondok pesantren tuh gue suka main ke CBD Ciledug dulu. Jadi kayak ada rental PS itu ada yang mainin Resident Evil 4 sama Resident Evil Outbreak. Outbreak ya yang PS2 tuh. Di situ lu bayangin lagi di rental PS yang di mall, lu cewek sendiri duduk manis main Resident Evil 4 dikubungin sama cowok-cowok lagi nontonin gue. Oh gitu. Iya. Jadi inian sendiri bidadari rental ya. Iya. Nah, terus gue sempet setahun mondok pesantren. Kelas 2 SMP gue balik lagi ke Jakarta.
di situ gue ya biasalah zaman dulu istilahnya kalau lu belajar pintar, ntar gue beliin. Itu orang tua gue. Janji. Iya, nah Kasih hadiah. pada saat itu gue ranking 1, alhamdulillah tuh naik-naikan kelas 3. Janjinya apa tuh? PS2. Oh, kalau bagus nilainya Iya. PS2 untung. Dan bener, gue dikasihin PS2 dan di situ gue kayak mulai koleksi Resident Evil 4, Resident Evil Outbreak 1, File 2, yang apa Code Veronica sama yang versi Gun Survivor-nya Code Veronica. Itu dibeliin semua. Iya, dibeliin Enak semua pada saat itu. Iya, maksudnya enak, maksudnya hoki gitu. Iya. Belajar yang bagus nilainya, entah kalau misal bagus beliin PS2, beliin kasetnya. Tadi kan Iya, banyak kan. Kalau gue dulu nggak belajar yang bagus, entah kalau bagus nilainya beliin sepatu nyala. Iya, sepatu nyala. Sepatu nyala. Gitu. Terus dulu kan yang zaman-zamannya baru ada Facebook kayak gitu kan. Nah, itu grup yang berbasis yang ngumpulin fans Resident Evil tuh jarang banget. Gua nemuin itu kalau nggak salah di kelas 1 SMA, kalau nggak salah sih kelas 1 SMA. Iya, nah gua spoil dulu nama grupnya. Nama grupnya yaitu adalah Resident Evil Fanatics Indonesia. Sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada. Oh, nggak ada? Sayangnya udah nggak ada. Fanatics Indonesia. Nah, di situ adalah gue pertama kali gue ketemu sama Killstreak. Gue SMA, dia SMP. Oh gitu. Oh, dia di bawah lu berarti? Iya, jauh di bawah gue. Jadi dulu tuh kayak dia dulu admin, gue cuma kayak ya member biasa apa kadarnya gitu kan. Terus semakin beranjak gue dijadiin admin, dijadiin satu tim sama Killstreak. Dan kita di situ udah mulai join sama, lu tau gak sih yang grup zombie yang dulu sempet booming? Iya, Iya. tahu itu banyak sejarahnya itu. Iya. Saya juga dulu di situ. Cuma kita nggak ketemu sayangnya. Nggak ketemu karena saya bandel dan teman-teman saya bandel, akhirnya saya keluar dari situ. Dari bajak lain. Udah panjang lah ceritanya. Panjang lah ceritanya lah. Nah di situ jadi dulu ingat gak sih yang rilis RE6 Resident Evil 6 ya. Nah di situ adalah pertama kali gua ketemu langsung sama Killstreak di situ. Oh Awal. Apa istilahnya ketemu langsung ya? Iya ketemu langsung, ketemu muka. Kopi gitu. darat. Iya Bahasa situ. nggak boleh kopi darat. Dulu acaranya di Alfa Indah di daerah Pasar Minggu. Saya juga lupa ingat, udah lama banget soalnya. Terus apa sih namanya? Grupnya bubar, sayang banget memang pada saat itu. Ya udah kan gue sama Killstreak masih komunikasi satu sama lain gitu kan. Dan bahkan dia adalah orang yang pertama kali ngajarin gue pakai Steam. Oh, Steam. Iya, karena ya maaf ya dulu tuh gue orangnya ya masih bajakan klub dulu tuh kayak gue nggak tahu gimana sih. PS1 bajakan kan. Iya, kayak gue nggak tahu gimana sih cara beli yang istilahnya yang orinya. Baik digital maupun fisik gitu ya. Yoi, nah di situ si Killstreak ngajarin gue. Jadi waktu itu gue diracunin main Resident Evil 6, jadi bisa main co-op sama dia. Cuma saya nggak bertahan lama sih, 2016 gue ada kesibukan yang memang, ya pokoknya ada kesibukan lah gitu yang membuat gue sempat hilang selama 2 tahunan, 2018 baru nongol lagi. Yang istilahnya memang pada tahun-tahun itu gue kayak ada mental breakdown segala macem, dan akhirnya di 2018 ini gue bisa bangkit. Terus tanpa disengaja gue ketemu Killstreak lagi, dia lagi dagang di Line. Oh gitu. Gue langsung spam minal aidin wal faizin dengan caps lock. Sekarang kayak orang ngajakin ribut. Ya udah dari situ udah kayak lu kemana aja? Gue udah bikin ini nih, ada bikin kayak sebuah forum yang ngebahas soal Resident Evil segala macem. Di saat gue butuh lu hilang, lu kemana aja gitu. Nah itu dia Resident Evil ID ini. Ya. Itu tahun berapa sih dibikinnya? 2017 akhir Desember, kurang lebih di tanggal 27 Desember kalau nggak salah. 3 tahun lah ya. Iya. Cuma memang sebelum ke YouTube di Facebook dulu. Di Facebook dulu. Dan sekarang akhirnya di YouTube. Iya. Tuh teman santai. Jadi kalau suka sama Resident ID atau Resident Evil, nah gabung di situ. Mau tanya-tanya boleh. Boleh. Mau tanya-tanya boleh, mau kirim-kirim boleh. Kirim apa dulu nih? Makanan barangkali ada mau ngirim, Oh, kue-kue atau apa kan boleh. Pada Boleh. adminnya sambil ngedit sambil makan kan. Nah, Ya. sabi. Nah, kalau gue mau nanya lagi nih. Dari sekian banyak serialnya game dari Resident Evil, yang paling berkesan buat lo yang mana? Resident Evil 3. Alasannya kenapa? Itu pertama kali gue bener-bener pengen tahu soal Resident Evil khususnya, karena emang kan dari bokap gue juga yang pertama. Dan mungkin karena emang gue kenalannya di Resident Evil 3 ya, jadi memang dari situ kayak ada keingintahuan gue pengen main itu, pengen nyobain puzzle-nya, dan ternyata oke. Dan di saat gue main yang Resident Evil 1 puzzle-nya
makin ngejelimet, dan yang paling ngejelimet yang gue inget itu adalah Resident Evil Code Veronica. Code Veronica. Itu parah sih. Cuma disitulah yang bikin gue jatuh cinta. Yeah. Love at the first sight. Baru mulainya dari Resident Evil 3 Nemesis ya. Kalau gue beda, kalau gue Resident Evil 1 justru. Why? Ya karena pertama gue takut mainnya, karena kan awalnya kan intro movie-nya kan orang asli itu. Iya. Terus ada zombie dari dia ini yang nengok-nengok Iya. mayat kan. Terus gak tau kenapa setiap gue main itu selalu gimana ya? Belum selesai kan kita save, terus kita udahan dulu, tidur. Masuk ke dalam mimpi gue. Game itu tuh masuk tuh. Kayak disamperin zombie apa itu bikin terbawa suasana. Makanya mentionnya tuh paling berkesan. Ada satu ya. Nah, kalau dari semua karakter yang ada, yang paling suka yang mana? Jack Mueller. Jack? Iya, Jack Mueller, anaknya si Albert Wesker ya. Kenapa? Apa ya, tidak bisa dipungkiri. Aku kan punya jiwa kewanitaan gitu Wanita kan. sih. Gue seringnya nggak dianggap wanita masalahnya. Iya, cakep udah pasti, ya kan. Yang kedua emang kayak body goals banget kalau gue punya pasangan. Jack Mueller udah the best. Cuma yang berarti Queen demen sama cowok-cowok di luar sana yang rambutnya kena pilok warna putih. Kan rambutnya putih tuh. ada botak. Ini botak tapi kan ada di gitu, abu-abu gitu. Iya. Terus memang kalau dari segi apa sih namanya, dari karakternya memang dia kan agak-agak selengean segala macam gitu kan, dan emang lebih mementingkan ini, ya kan. Cuma dia loyaltinya juga gede sih pada saat itu pas dia ngebantuin si Sherry kan di Resident Evil 6. Meskipun memang gamenya agak sedikit, ya paham lah. Fightingnya juga keren. Iya memang. Pukulannya kan kalau zombie kan. Iya. Yang one by one sama Ustanak sih yang oke banget. Iya. Berarti itu karakter Jack yang paling suka. Yoi. Kalau lu apa nih? Kalau gue, nah itu ada di belakang lagi main. Aji. Waifunya si Killswitch juga nih, demenannya dia juga. Kalau misalnya Chris Redfield apa Leon? Suruh pilih nih. Aduh, enggak. Kalau gue lebih milih Chris Redfield. Kenapa? Dia lebih apa sih namanya? Dia memang dari awal kan emang udah turun sebagai ini kan, sebagai tim Alpha di Stars, dan memang dia terbentuk sebuah tim khusus di RPD. Dan memang jujur untuk gue pribadi lebih suka pembawaannya si Chris ini, yang memang dia tuh apa sih namanya, bisa menempatkan diri, istilahnya kalau memang ini sebuah pekerjaan ya udah pekerjaan gitu, nggak kayak Leon. Kalau Leon bucin-bucin klub ya. Leon bucin yang ada. Iya, mending gua pakai Chris aja deh ya, yang memang bisa menempatkan diri gitu. Situ ngomongin saya ya. Iya. Kalau dari karakter female karakter nih, Jill atau Claire? Jill. Iya. Kenapa? Jill itu dia meskipun apa sih, dia kan emang tough dari awalnya kan. Gue suka skill dia yang master unlocking. Iya. Kalau untuk Jill gue lebih suka ke skillnya sih, master unlockingnya. Karena kan ada banyak pintu yang terkunci. Jill adalah master unlocking juga. Dia bisa buka semua pintu. Iya. Termasuk pintu hati para pria-pria fansnya dia. Oh iya itu. Buka semua dia. Makanya itu. Gue juga demennya sama Jill sih. Gue gak tau kenapa dia bisa menghadapi zombie dengan pakaian seperti itu. Yang seperti ini. Cuman pakai kemben, ya kan, rok segini, pendek. Kenapa rok sih jatuhnya? Hotpan ya? Rok, bukan hotpan. Bukan, rok ya? Rok. Bisa ngadepin zombie dengan begitu gitu. Gue bingung. Tapi gue, kalau menurut gue nih, kalau misalnya kita berhayal ya, berandai-andai di dunia Resident Evil nih ya, lo nih karakternya kalau jadi, misalnya Queen jadi satu karakter di antara semua banyak karakter Resident Evil, gue tahu lo jadi siapa? Siapa? Rebecca Chamber. Wah, gimana nih maksudnya nih? Iya, lo maksudnya lebih ke ya bagi health aja ya, maksudnya healer ya? Healer aja. Iya, memang kalau ini nggak mungkin kalau lo jadi siapa namanya? Jill. Enggak, lu takut sama zombie, gue tahu. Jangan. Lu nggak mungkin ditaruh di depan. zona paling depan, nempur nggak mungkin. Enggak, gue pasti di belakang. Iya. Sama kayak kalau misalkan gue main Resident Evil Outbreak, kan itu kan bisa main online.
Jadi ada website tersendiri namanya Observe. Jadi bisa fanmade sebenarnya itu. Jadi kita bisa main Resident Evil Outbreak online. Jadi gue kalau misalkan lagi main sama anak-anak, gue pasti selalu kalau nggak jadi Cindy jadi Yoko. Udah, gitu. jadi bagian tim healer. Cindy kan dia tempat untuk naruh herb-nya banyak. Kalau Yoko dia memang mempunyai capacity 2 kali lipat. Jadi ya isinya ya kalau misalkan lagi main sama gue, second capacity gue udah first aid semua. First aid semua, Iya. pasti kelihatan. Tebakan gue langsung kan. Terus nih ngomongin tentang Resident Evil 3 nih. Yang remake. Remake mau keluar. Harapan lo apa sih? Harapan gue sebenarnya sih gue pengennya tuh yang mercenaries-nya nggak ada, diadakan lagi Diadakan ya. lagi. Cuma sayangnya memang nggak ada. Yakin nggak ada tuh? Iya, memang udah. Biasanya Bali aja tiba-tiba ada gold edition-nya tuh. Ya kita nggak tahu ya. Kalau itu kita nggak tahu ya. Cuma memang katanya sih nggak ada, gantinya kan yang Resident Evil Resistance itu. Ya gue pengennya sih kedepannya untuk game Resident Evil 3 remake ini bisa apa sih namanya, bisa mengisi kenostalgiaan kita kepada Resident Evil 3 pada masanya, which is 2000-an nggak sih, tahun 2000-an. Itu harapan. Iya. Oh beda berarti harapan. Apa? Kalau gue harapan gue terhadap Resident Evil ini 3 remake ini, gue berharap untuk Sony PlayStation-nya sama Capcom-nya yang Asia terutama, dia kan megang Asia ya. Iya. Itu tolong keluarin cover yang bener. Ya, yang region 3 ditulis angka 3-nya. Jangan all ya. Jangan all. Gimana sih gue udah koleksi sebanyak ini, Queen? 3 angkanya. Di Revelation 2 tulisannya. Oh. Sakit pengen ya? lempar gitu rasanya. sama desain covernya, bagian desain cover itu. Tolong deh buat Capcom Asia, buat Sony PlayStation Asia. Bagian Capcom covernya itu bagusin dikit. Karena yang kemarin yang Resident Evil 2 remake tuh gue inget banget. Covernya yang region 3 kan depannya kayak gambar gigi doang kan. Pas gue balik set kan double set cover. Pas dibalik set tulisannya Biohazard. Ya. Biohazard 2 bukan Resident Evil 2. Iya. Itu Sayang agak kecewa sih. iya. Tapi kalau misalnya cover yang region US atau UK Resident Evil tulisannya. Kayaknya. Nah, kalau dari Queen sendiri ada gak mau disampaikan pesan-pesan buat teman santai di luar sana maupun teman-teman di Resilor ID? Ngaku fans Resident Evil, belilah orinya. Belilah orinya tangannya ke sini. Oh iya salah. Gua Beli udah nih. beli. Oh salah. Beli orinya. Maksudnya gini, istilahnya kita kan menghargai developer juga. Iya. Kalau bisa memang kita beli orinya. Kalau emang belum bisa beli orinya, minjem boleh. Boleh. Atau at least kalau misalkan emang mau bajakan sih, sebenarnya gua nggak menyarankan bajakan ya. Gitu. Cuma ya lebih terhormat ya mending minjem sama yang udah punya dulu aja kali ya. Kayak coba main nanti kita sambil nabung, ntar kalau udah tabungannya udah cukup, belilah yang ori gitu. Oke, tuh teman santai berarti kalau mau main Resident Evil lebih baik angka bagusnya itu beli yang ori. Iya. Nah, gua waktu itu juga baru inget nih. Resident Evil 2 remake tuh kan habis beli main kan. Gua demen banget game main tamat. Cuman kan dia kan ada secretnya tuh kalau mau keluar unlimited itemnya, pistolnya, gun apa segala macam mesti tamatin di bawah 2 jam ya kalau nggak salah ya. Kalau yang versi yang kita yang dapat handgunnya dulu itu di bawah 2 jam. Baik Claire ataupun Leon. Yang Gatling gunnya semua. Gatling gunnya semua itu naik nanti yang hardcore. Nah, itu dia. Hardcore 1,5. Iya, itu dia 1,5 jam. Nah, terus yang save cuma 3 kali. Yoi, itu. Jujur, diantara semua dari zaman PS1, PS2, sampai PS4 nih semua nih game Resident Evil, bahkan Resident Evil 7 yang seremnya segitu gue mainin pakai VR aja gue masih berani ya. Tapi di Resident Evil 2 ini gue udah tamat karena waktu itu juga emang lagi faktor sibuk juga dan gue pengen banget dapetin unlimited itu. Gue dibantuin sama teman gue, teman Facebook fans Resident Evil namanya. Gue juga mau ngucapin thank you juga buat brother Arif Rahman Hakim. Oh, oke. Nah, yang badannya gede tuh. Iya, bener-bener. Nah, dia yang nolongin gue tuh. Jadi gue kasih ID gue. Bro, emang dia tiap hari mainin terus. Jadi buat dapetin itu doang. Cuma buat dapetin achievement. Achievementnya si unlimited weapon aja semua. Udah akhirnya dibantuin sama dia. Itu doang khusus buat dapetin Gatling gun. Terus apa sih? Rocket launcher ya. Rocket launcher. Ya udah. MP5 ya, 3. Handgun gue udah dapet dulu. Ini aja nih 3. Jadi 3 poin itu gue dibantu sama dia. Seumur hidup gue nggak pernah gue ditolongin Resident Evil baru ini. Baru ini doang. Baru ini.
Lo pernah gak ngalamin kejadian mentok gitu? Kejadian mentok gitu Yang udah, aduh. RE2 remake ya. Tapi mentoknya bukan yang di itu sih, kan ada yang DLC-nya tuh, yang apa, yang polisi, yang sheriffnya itu, yang kekepung di mart itu. Itu gue buntu di situ doang sih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah itu gue bisa sendiri tuh. Itu gue bisa, kalau nggak salah gue inget gue sih main dari jam berapa 10 pagi deh kurang lebih sampai jam 9 malam. Coba terus nonstop, ulang lagi, yang terakhir baru bisa. Gitu. Karena benar-benar itu kita harus tahu dulu alurnya si zombinya keluar, karena kan sebenarnya ritmenya sama. Iya. Pertama si A keluar si B yang gas zombie segala macam itu udah ketahuan. Keluar di titik berapa, ada misalnya di pintu kanan ada 3, pintu kiri ada 2, dia pasti settingnya sama. Iya. Tapi kunciannya satu, mesti berani. Iya sih. Karena itu ngagetin. Emang, keluar parah, emang. Apalagi kalau main Resident Evil 7 pakai VR. Motion sickness. Oh, motion sickness. Bisa aja buat alasan nih, teman santai cari aman. Enggak. Oke teman santai, sekian dulu episode curhat santai kali ini bersama gue Fadil Jackson dan Mrs. Queen di sini. Ya buat teman santai di luar sana yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini. Jangan lupa juga di subscribe ke Resident Evil Log Indonesia. Iya, di share juga ke teman-teman. Iya, pasti dong. Tapi sebelum gue Fadil Jackson pamit, gue akan ada sebuah tantangan buat Queen. Ya kan? Jangan VR ya Pak, mabok gue. Mana itu kaset VR itu? Jangan. Nih, challenge-nya kali ini adalah Queen harus dikasih waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Dia harus bikin diorama sekreatif mungkin, mau serem boleh, yang lebih bagus sih serem ya. Diorama Resident Evil 1 mention, dia harus ya udah kreasinya dia. Seserem apa sih gue pengen tahu. Dari imajinasinya dia kan selama ini main game kan. Nah, sekarang figurnya dioramanya gue taruh sini, ya udah bikin sekreatif mungkin. Posenya selalu bisa, terserah. Nanti hasilnya akan difoto bagus sama kameramen Ical. Nah itu fotonya boleh dipakai sama Queen buat di post di mana aja terserah. Asik. Jadi bisa ini adalah hasil karya dari Queen. Mau tahu kayak gimana? Nih langsung kita lihat. Biar dia lagi pusing nih. Konsep gue, a minute before disaster. Jadi ini kan, ini udah ada zombie di depan, ya kan? Lagi di ruang tengah. Si Chris mau ngambil herbnya. Ini, kalau misalkan dia telat dikit, saya bagusnya mecahin kacanya nih, terutama bah. Dan ini sengaja gue nggak naruh banyak item kayak first aid spray karena jujur menurut gue malah kesannya jadi Resident Evil apa ala remake remaster tuh yang versi easy mode-nya. Item health-nya tuh banyak. Jadi emang sengaja gue taruh situ satu. Jadi kalau misalkan dia telat dikit nih, saya bagusnya masuk. Cuma kalau misalkan dia ngambilnya timingnya pas, tetap ketemu zombie di depan. Jadi lu pilih yang mana? Ketemu Cerberus apa ketemu zombie? Pilih salah satu.